بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. فما زلنا في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم. Hari ini kita masih dalam kajian kitab Zadul Mustaqni' ya, yang merupakan ringkasan atau rangkuman dari kitab Al-Muqni'. Waqad tahaddatsna, kita sudah bicara kemarin, ya, sudah mulai masuk dalam kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah. Ya. Ma ma'na At-Taharah? Apa maksud dari taharah? Irtifa'ul hadas. Nah, ahsant. Ya, taharah secara bahasa suci, bersuci. Ya, tetapi taharah secara istilah, qulna kemarin kita katakan irtifa'ul hadath. Ya, mengangkat hadas. Ya. Dan hadas ini mencakup ya dua jenis hadas. Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil gimana cara menghilangkannya? Berwudu Berwudu. Kalau hadas yang besar, dengan mandi hilangkan jangan. dengan cara ghusl atau mandi. Ya, mandi wajib. Ya, mandi untuk mengangkat hadas. Kemudian ada wama fi ma'na. Ya, dan yang semakna dengan mengangkat hadas. Dan yang semakna dengan irtifa'ul hadas. Ya, jadi dia ya, seperti mengangkat hadas tapi sebenarnya tidak mengangkat hadas. Ya, seperti wudu yang mustahab, ya, wudu yang sunnah. Ya, kemudian apa? Mencuci tangan setelah bangun tidur ya dalam mazhab. Ya, itu juga dalam makna mengangkat hadas. Ya, atau tayamum. Ya, tayamum apakah mengangkat hadas? Kemarin kita sebutkan tayamum itu tidak mengangkat hadas, melainkan membolehkan kita untuk sholat. Ya. Mubih, ya, membolehkan, yang membuat kita boleh untuk sholat. Ya, walaupun masih ada hadasnya. Dengan syarat-syaratnya yang akan dibahas nanti di babnya. Kemudian, ya, toharah juga bermakna zawalul khabath. Ya, jadi intinya mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Ya, kemarin khabath kita sebutkan bahwa khabath ini maksudnya adalah apa tuh khabath? Najasah. Ya, jadi intinya taharah itu bersih dari hadas maupun khabath. Ya, bersih dari hadas, suci dari hadas maupun dari najis. Nah, dan najis kemarin kita sebutkan ya bedanya apa namanya? Najis aini ya dan najis yang mutanajjis. Ya, ada najis yang memang dia zatnya najis. Ya, mau disucikan bagaimana juga tetap najis. Ya, kemudian ada benda-benda yang aslinya suci kemudian dia terkena najis. Nah, ini baru yang kita toharahkan. Ini yang baru kita sucikan. Nah, pada juga kita sudah mulai berkenalan dengan bagian pertama dari air. Ya. Kita baca lagi saja, kita ulangi dari al-miyahu thalathatun. Nah, tafadhal. Abu Zaki. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Al-miyahu salasatun.
wahid tahurun la yarfa'ul hadatsa wa la yuzilul an-najasa at-tari'a ghairuhu wa huwa al-baqi ala khilqatihi. Ahsan, barakallahu fiik. Qala al-musannif rahimahullah al-miyahu thalathah. Ya, jadi air ada tiga macam. Ada tahur, apa kita bilang kemarin tahur? Suci dan mensucikan. Ya, jadi airnya suci, bisa juga kita gunakan untuk mensucikan, untuk bersuci. Kemudian yang kedua apa kemarin? Ada tahur, ada tahir. Ya. Kalau tahir, ya, dia suci tetapi tidak mensucikan. Ya. Kalau tahur, suci dan mensucikan. Tapi kalau tahir, suci namun tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Ya. Tahur yaitu sebagaimana air pada hukum asalnya. Ya, air itu pada asalnya bisa mensucikan. Tapi kalau tahir, nah ini dia tidak bisa mensucikan. Ya, kayak teh. Teh itu apakah najis? Tidak. Tidak najis, suci. Tapi apa ada yang wudhu pakai teh? Manis lagi. Enggak ya. Tidak ada yang menggunakan teh untuk berwudhu karena dia tahir. Nah, dan yang terakhir adalah najis. Ya. Dan bagian yang ketiga adalah air yang najis yang tentu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, tahur, air yang tahur, air yang suci. Ya, kita sebutkan apa faedahnya air tahur ini? Apa yang membedakan antara jenis air yang pertama ini dengan air yang lain? Yang disebutkan oleh musannif rahimahullah wa jama'ani bihi fi jannatin na'im, la yarfa'ul hadatsa wa la yuzilun najisa at-tari'a ghairuhu. Ya, jadi air yang tahur ini kelebihannya dan yang membedakan dia dengan air yang lain adalah bahwa dialah satu-satunya air yang bisa digunakan untuk mengangkat hadas, mengangkat hadas maupun membersihkan najis. Ya. Jadi kalau kita mau mau membersihkan najis maupun mengangkat hadas, harus mencari air yang tahur, air yang suci lagi mensucikan. Ya. Tapi apa air tahur itu? Ya. Ma huwal ma'ut tahur? Apakah itu air yang tahur? Ya. Bagaimanakah air yang tahur itu? Musannif rahimahullah menyebutkan al-baqi ala khilqatihi. Al-baqi ala khilqatihi. Apa maksudnya al-baqi ala khilqatihi? Baqi apa baqi? Tetap. Ya. Ala khilqatihi. Ya, jadi dia tetap ya, dalam bentuk asalnya. Jadi air itu bentuk asalnya, alaminya dia adalah mensucikan. Ya, entah dia turun dari langit maupun keluar dari bumi. Ya, air yang turun dari langit, hujan misalkan. Ya, gerimis. Yang keluar dari bumi, sumur, laut, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini selama mereka masih tidak berubah dari bentuk alaminya, masih kita sebut sebagai air, maka air tersebut suci lagi mensucikan. Air laut apa bisa dibuat untuk bersuci, Ustaz? Bisa enggak? Walaupun asin. Belikat itu apa? Lengket. Walaupun lengket, bisa enggak dipakai untuk bersuci? Bisa. Sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah ditanyakan oleh para sahabat, wahai Rasul, apakah kita boleh berwudu dari air laut? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu. Ya, dialah adalah laut itu airnya tahur. Ya, dialah
yang airnya tohur. Ya, disebut apa? Tohur, bukan bukan Tohir. tohir. Tahir. Nah, kalau tohur berarti suci lagi mensuci. mensucikan. Wa tahuru ma'uhu. Ya, airnya suci lagi mensucikan. Wal hillu maitatuhu. Ya, dan yang Halal. bangkainya halal nanti disebutkan di bab at'imah, ya, bab makanan. Wa huwal baqi ala khilqatihi. Jadi jelas ya, wa huwal baqi ala khilqatihi. Nah, kemudian musannif rahimahullah membagi ma' tahur ini ke dalam dua bagian. Ya, jadi ma' tahur ya di sini beliau bagi menjadi dua bagian. Ya, ada tahur tapi makruh, ada tahur tetapi tidak makruh. Nah, silakan. Fa in taghayyar In taghayyara bi ghairi mumazij taqati kafurin aw duhnin aw bimilhin ma'in. Ma'iyin atau ma'in itu? ma'iyyin. Ma'iyin aw sukhina binajasin kuriha. Binajisin kuriha. Ahsant. Ya. Ini bagian yang pertama, dia tahur. Dia tahur. Ya. Tetapi makruh untuk digunakan. Ya, makruh untuk digunakan. Kuriha. Maksudnya makruh. Ya. Fa in taghayyara bi ghairi mumazij. Apakah itu air yang tahur tetapi makruh untuk digunakan? Dialah air yang berubah. Berubahnya gimana? Taghayyara bi ghairi mumazij. Ya, jadi air ini berubah tetapi berubahnya bukan dengan hal yang najis, itu yang pertama. Ya, mumazijin tahir maksudnya. Ya, berubah tapi bukan karena najis, ya. Yang kedua, dia berubah ya tetapi ghair mumazij, artinya ya, itu tidak bercampur airnya. Airnya tidak bercampur, ya. Airnya tidak bercampur. Gimana maksudnya? Nah, diberikan contoh di situ ya, potongan kafur, ya. Potongan kafur ini tidak bercampur dengan air. Kafurnya tetap terpisah dengan air. Kalaupun ditaruh di air, ya dia tidak akan membaur gitu ya, tidak akan membaur dengan yang lainnya, ya. Kemudian duhan, ya. Ini duhan seperti minyak, ya, minyak itu kalau kita campurkan dengan air, apakah mereka akan bersatu? Ya, minyak dan air tidak pernah Bersatu. ya, maka ini masih bisa dipisahkan. Ini bighair mumazij. Ya. Tapi di sini disebutkan juga milhin ma'i. Ya, milhin ma'i apa milih? Apa makna milih? Garam. Garam. Kalau ma'i garam yang Garam yang mencair apa gimana? garam yang diambil dari air laut. Atau garam yang milhin ma'i itu garam yang cair, sahih. Ya, garam yang cair. Ini kita lihat ininya, ya. Ya, jadi milh itu ya, walaupun dia apa namanya asin begitu, tapi kalau dia ma'i ya, berasal dari ma, maka dia tidak mengubahnya menjadi air tahir. Ya, jadi nah, kemudian au sukhina binajis. Ya, au sukhina binajis, atau air yang dimasak ya dengan sesuatu yang najis, ya. Jadi bahan bakarnya, apinya itu berasal dari sesuatu yang najis, ya, maka ini juga sebagai air yang makruh untuk digunakan. Tapi apakah tahir? Tetap tahir, ya. Tetap tahir. Nah, kemudian qala rahimahullah Wa in taghayyara bimukhihi aw bima
au bima yasukku sonamai anhu min nabatin fihi Min au nabitin waraqi fihi. Mhm. min nabitin fihi au waraqi syajarin Ahsan. Aw waraqi au syajarin aw waraqi syajarin au bimujawarati maitatin mitatin au maitatin itu au mayyit. sukhina bisamsi maitatin au bimujawarati maitatin au sukhina bisyamsi au bi tahirin lam yukrih Lam yukrah. lam Lam yukrahu lam yukrah. Nah, sekarang bagian yukrah kedua, ya. Bagian kedua. Ini adalah air-air yang, ya, kita sebutkan dia ada perubahan. Tetapi perubahan ini tidak mengubah dia menjadi air yang makruh. Ya, jadi walaupun dia ada perubahan, tetap dia tidak makruh. Ya. Gimana itu berubah tetapi tidak makruh? Di antaranya wa in taghayyara bi mukthihi. Apa bi mukthihi? Ya, seandainya diamnya air itu didiamkan, lama-lama airnya berubah sendiri. Berubah. Ya, karena air itu kalau taba wa in lam yajri lam yatibi. Ya, air itu kalau lagi ngalir bagus, segar. Tapi kalau air itu dibiarkan menggenang gitu ya, lama, itu kan berubah, ada perubahan, sedikit banyak ada perubahan. Ya, perubahan ini kalau tidak disebabkan oleh faktor luar, ya, cuma karena genangan saja, maka dia tidak makruh. Ya. Dia tetap mensucikan, bahkan tidak makruh untuk digunakan. Au bima yashuqqu sawnul ma'i anhu. Ya. Atau dia berubah. Ya. Atau dia berubah. Tetapi perubahan ini disebabkan oleh faktor luar, ya, yang tidak bisa dibuat terlepas darinya, yang dia sulit untuk dipisahkan darinya. Ya. Maksudnya gimana? Nah, itu dikasih contoh ya, min nabitin fihi aw waraqi syajarin. Misalkan kita ada air, ya, kemudian tumbuh di dalam saluran air itu tumbuhan. Ya, misalkan ada saluran air gitu kan, lama-lama tumbuh lumut misalkan ya, tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di dalamnya. Nah, ternyata ya, dengan tumbuhnya tumbuhan ini, ya, atau jatuhnya daun pohon gitu kan, nggak bisa dihalangi, akan jatuh saja begitu. Nggak ada daun pohon ataupun tumbuhan yang tumbuh itu merubah airnya. Kok pas kita wudhu itu, oh airnya kok ada rasa daunnya gitu ya misalkan. Nah ini gimana netes hukumnya? Lengket. Hukumnya nggak apa-apa tadi. Ya hukumnya tidak masalah, tetap suci. Karena dia hal-hal yang nggak bisa dihindarkan lagi. Ya, itu memang alaminya begitu. Ya, memang alaminya begitu. Dan beberapa syarih, ya beberapa penjelasan itu ditambahkan bahkan ikan. Ini kok air sungai misalkan. Ya, atau ya air-air suci gitu ya. Atau bahkan air laut gitu ya. Ternyata banyak ikannya di dalamnya. Waktu kita rasakan, air ini kok ada ikan-ikannya ya, ada rasa-rasa ikannya sedikit gitu ya. Ini gimana hukumnya ini? Ya, hukumnya tetap mensucikan, tetap tahur dan tidak makruh. Ya, bahkan tidak makruh. Nah, itu sebab yang kedua ya, yang kedua. Contoh yang ketiga, bimujawarati mayyitatin. Nah, ini bukan menempel dengan mayyitah. Apa mayyitah? Bangkai. Bangkai. Ini bangkainya bukan, bangkai kan najis ya. Bangkai kan najis. Bangkainya ini bukan nempel ke air, tetapi bangkainya mujawir. Apa mujawir? berjalan
Jar apa jar? Jiran. Sampingan. Nah, jadi bangkainya itu dekat dengan air. Ada bangkai dekat dengan air, tapi tidak nyentuh airnya. Tidak ada darah yang ngucur ke airnya, enggak, cuma dekat dengan air. Ternyata ya udara ini membawa aroma-aroma bangkai ini ke air. Sehingga airnya kalau dirasakan gitu ada bangkai-bangkainya sih. Ada aroma-aroma bangkainya, ada mayitahnya. Maka bagaimana hukumnya? Lagi-lagi, ya, selama dia mayitahnya hanya di sampingnya, ya ini tidak membuat air itu najis. Ya. Bahkan makruh pun tidak. Bahkan makruh digunakan Jijik. pun itu tidak. Cuma jijik, Ustaz. Ya, kalau ada yang lain silahkan pakai yang lain, nggak apa-apa. Tapi secara hukum dia tidak berubah airnya. Hukumnya tetap tohur. Iya, iya. Au sukhina bisyamsi ya au bi tahirin mubahin lam yukrah. Au bi tahirin lam yukrah. Ya, atau misalkan ada air yang terpapar sinar matahari. Ya, terpapar sinar matahari sampai berubah airnya, ya kan? Ada rasa mataharinya. Atau dia sampai panas gitu. Au bi tahir, atau dia air ini dimasak dengan sesuatu yang tahir. Maka hukumnya apa? Ya, Lam yukrah. hukumnya lagi-lagi lam yukrah, tidak dimakruhkan. Hukumnya tidak makruh. Ya, beda ya. Kalau dimasak dengan sesuatu yang najis tadi kita bilang gurih, makruh. Tapi kalau dia dimasak ya, dibakar dengan sesuatu yang tahir, sesuatu yang suci, maka dia lam yukrah. Maka dia lam yukrah. Nah, ya, tapi di beberapa apa namanya penjelasan itu panasnya tidak terlalu syadid. Ya, panasnya tidak terlalu syadid. Nah, Wa in istu'mila fi taharatin mustahabbatin katajdidi wudu'in wa ghusli jumu'atin wa ghuslatin saniyatin wa salisatin kuriha. kuriha ahsan. Kemudian ada kasus lagi sekarang. Jadi kalau fikih itu kita ambil kasus per kasusnya. Ya fikih itu kita ambil kasus per kasus. Udah berapa kasus tuh tadi? Banyak ya. Air yang dimasak, air yang dekat dengan mayit, sama bangkai, ada air yang berubah dengan daun pohon, dengan tumbuhan yang di dalamnya. Nah itu tadi kita sebutkan hukum-hukumnya. Ya. Ada yang makruh, ada yang tidak, tetapi sama-sama mensucikan. Sekarang kasus yang lain, ini adalah kas al-ma'ul musta'mal fi taharatin mustahabbah. Seandainya ada air, tetapi air ini sudah digunakan untuk taharah yang mustahabbah, bukan taharah wajibah. Ya, taharah yang sunnah hukumnya, yang mustahab. Ya, ada air gitu, kita airnya sedikit, ya, ternyata air ini ketika di wadah itu, ini bekas wudhu. Bekas wudhu. Tetapi kita tanya, ini wudhunya wudhu apa? Wudhunya wudhu mustahab, tajdid wudhu, apa wudhu yang wajib? Apa bedanya? Kalau wudhunya dia wudhu yang wajib. Pertama bedanya wudhu wajib dengan wudhu mustahab itu apa? Kalau wudhu yang wajib, ya, dia harus berwudhu karena ingin sholat dan dia memang memiliki hadas. Jadi orang ini berhadas, ya, memiliki hadas. Kemudian dia ingin sholat, maka dia mengangkat hadas itu dengan wudhu. Nah, ini wudhu yang wajib. Kemudian ada wudhu yang mustahab, itu tajdid wudhu. Ya, jadi dia itu sebenarnya belum batal wudhunya. Nah, wudhunya belum batal, kemudian dia wudhu lagi. Ya. Jadi dalam keadaan suci dia bersuci lagi.
Nah, ini namanya tajdid wudu. Ya, wudu lagi. Tidak masalah, itu mustahab. Ya, tetapi apa yang membedakan? Ya, seandainya air tadi bekas wudu yang wajib, boleh kita pakai wudu lagi enggak? Nah, kalau dia bekas wudu yang wajib, bekas mengangkat hadas, maka dia tidak mensucikan. Ya, bukan sisa air loh ya. Bukan sisa air, ini benar-benar bekas wudu. Jadi dia airnya dari tangannya netes lagi. Bukan sisa air yang ada di ember, bukan. Ya. Jadi air yang dia pakai dikumpulkan lagi bekas wudunya. Nah, kalau dia bekas wudu yang wajib, bekas mengangkat hadas, maka airnya tidak bisa kita gunakan lagi. Tapi kalau bekas wudu yang mustahab, ya, orang ini tadi wudunya wudu apa? Tajdid wudu. Ya, dia masih ada wudu, tapi dia wudu lagi. Maka airnya masih bisa dipakai untuk kita berwudu. Tetapi hukumnya makruh. Nanti hukumnya dijelaskan di akhir kuliah. Itu ada muncul abilam. Ya. Baik. Kemudian ya, kemudian ghuslu Jum'ah. Ya, ghusli Jum'ah. Ada air tapi bekas ghusl, bekas mandi Jumat. Bekas mandi Jumat. Mandi Jumat hukumnya apa? Nama siapa? Pak Hakim gitu aja. Mandi Jumat apa hukumnya? Wajib. Hah? Kalau nggak mandi Wajib. dosa dong. Mustahab dianjurkan kan. Ya tergantung ya. Kalau yang hadisnya itu wajib kalau dalam hadis. Tergantung kondisi, Pak. Tergantung kondisi. Ya, kalau kondisinya lagi wajib ya wajib. Tapi kalau kondisinya cuma mandi Jumat saja, ada faktor yang mewajibkan, maka Sunnah muakkad. akarnya adalah mustahab. Apa Ustaz, ada satu pertanyaan ini. Nah, Bagaimana seandainya kita berwudu di satu wadah seperti ember atau baskom? Maksudnya lain kali gimana kalau Katakanlah di saat itu kita wudu, bekas wudu terpercik tidak secara utuh ke situ, ada sebagian sedikit gitu. Apa juga termasuk tidak mensucikan ya, atau tidak tohur itu airnya? oh iya. Ini masalah perubahan air ini ada babnya ya. Ada babnya. Maka kayaknya kita akhirkan aja sekalian ya, biar pembahasannya utuh. Iya, terakhir. Baik. Ya, jadi ghusl Jum'ah yang dia sunnah, ya kalau dia kita pakai untuk berwudu lagi, ya kalau dia dipakai untuk berwudu lagi, maka hukumnya makruh, ya hukumnya makruh, ya. Begitu juga tadi sebagaimana yang dibaca oleh Abu Zaki wa ghaslatin thaniyatin wa thalithatin. Apa maksudnya ghaslatin thaniyatin wa thalitha? Sekali, dua kali, dan ketiga kali sampai 3 kali. Nah, basuhan itu ketika kita wudu yang wajib berapa kali? Wajib 1 kali. Nah, kemudian untuk basuhan yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Ya, maka air yang terjatuh, air bekas basuhan yang pertama dengan air bekas basuhan yang kedua dan yang ketiga hukumnya berbeda. Ya. Kalau dia bekas basuhan pertama, maka hukumnya tidak tahur lagi. Ya. Kalau dia bekas basuhan pertama kan basuhan pertama wajib. Ya, berarti taharah wajib. Kalau dia bekas basuhan pertama, maka airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Tapi kalau dia bekas basuhan yang kedua dan yang ketiga, maka hukumnya masih suci dan mensucikan. Tapi menggunakannya makruh, ya, kuriha. Menggunakannya
Ya. Kemudian ini dilanjutkan lagi. Wa in Ini balagha pembahasan yang cukup panjang. Nah, silakan. wa in balagha kullataini wa huwa al-katsir wa huma khamsami'ati miraqiyyin takriban wa khalatatuhu najasatun ghairu qawli adamiyyin aw mudratihi al-ma'iati falam tughayyir Tughayyirhu. falam tughayyirhu aw Falam qalat tughayyirhu. Nah, wal udratu wa yashukku nazhuhu kama sani tariqi Makkah wa huwa fatahurun. fatahurun. Nah, sekarang kita baru bahas air yang banyak dan air yang sedikit. Nah, jadi air itu secara jumlahnya dibagi menjadi air yang banyak dan air yang sedikit. Al-ma'ul katsir dan al-ma' al-qalil. Apa itu al-ma'ul katsir? Ya. Al-ma'ul katsir secara simpelnya gitu, dia adalah yang balagha qullatain. Ya, jadi air yang banyaknya itu sebanyak 2 qullah. Ya, yang air ini banyaknya sebanyak 2 qullah. Ya, qullatain. Sekarang pertanyaannya, qullatain ini kan takaran zaman dahulu ya. Qullatain ini takaran zaman dahulu ya. Kemudian zaman sekarang ini qullatain ini berapa? Ya, disebutkan di sana wa in ballagha qullataini wa huwal katsir. Ya, qullataini banyak, jadi al-ma'ul katsir itu minimal qullataini. Wa huma 500 ritlin iraqiyyin. Jadi qullatain itu seberapa banyak? Qullatain itu ya, kalau di zaman beliau disebutkan qullatain itu sebanyak 500 ritl. Berapa 500 ritl? 500 mililiter. 100 ritl, bukan liter. Ini ritl. Ritel itu Ya. apa? Apa itu ritl? Ya, ritl itu takaran yang digunakan oleh zaman dahulu. Ya, orang zaman dahulu menggunakan ritl. Dan ritl itu ya. Jadi kalau kita mau detailkan, ini agak hitung-hitungan sedikit ya, tapi ini akan dipakai di beberapa tempat. Ada takaran namanya ritl. Nanti ada takaran namanya qol ya. Dan lain sebagainya. Jadi 2 qullah itu 500 ritl. Satu ritl iraqi ya, satu ritl iraqi itu beratnya 90 mithqal. 90 mithqal. Ya. Kemudian mithqal itu apa? Aduh, Jan. Mithqal itu dinar ya, mithqal itu dinar. Ya, mithqal itu dinar. Jadi sebenarnya ritl ini adalah satuan berat. Satuan berat massa ya, bukan satuan volume. Ya, jadi hitung-hitungan zaman dahulu itu ya dikembalikan kepada berat ya, beratnya dinar maupun dirham di zaman itu. Ya, dinar maupun dirham. Dinar maupun dirham. Ya. Dan kalau kita mau detailkan lagi ya, sebenarnya kenapa sih orang zaman dahulu itu dikembalikan kepada dinar ya, bukan dirham. Ya, karena dinar itu terbuat dari emas ya. Dan orang itu kalau emasnya nambah sedikit, kurang sedikit itu kan sangat berpengaruh ya dengan nilainya. Maka dinar itu di zaman dulu benar-benar dijaga beratnya. Ya. Kemudian dibanding dengan perak juga, emas itu bahannya lebih awet. Ya, jadi tidak banyak berkurang ya, dengan berjalannya zaman. Ya ala kulli hal, ya kalau kita mau hitung-hitung
Sebenarnya kalau mau langsung intinya saja, kullatain ini bisa dihitung dengan beberapa perhitungan. Perhitungan yang pertama itu dengan ukuran, ya, dengan ukuran. Jadi diukur wadah gitu berapa kali berapa, ya, dalam mazhab itu. Kemudian itu 2 kullah. Kemudian ada juga dihitung dengan berat, ya. Tadi dengan berat disebutkan 500 ritl, 500 ritl Iraqi atau Baghdadi, ya, 500 ritl itu satuan berat. Ada juga dengan mikyal, ya. Apa mikyal? Mizan. Mikyal itu apa bedanya dengan mizan? Mizan. Wala tanqusul mikyal wal mizan, ya kan? Apa bedanya mikyal dengan mizan? Nah, ini harus difahami sekarang. Ini kalau kita pahami sekarang nanti insya Allah gampang. Mikyal dengan mizan itu bedanya kail dengan wazan. Kalau kail itu, atau kita wazan dulu. Kalau wazan itu menggunakan massa, menggunakan berat. Berat masa. Ya, kalau di zaman sekarang ngitungnya pakai timbangan, ya, pakai gram, kilo. Itu namanya apa? Mizan. Wazan, ya, wazan yang diukur dengan mizan. Nah, kemudian mikyal sekarang. Kalau mikyal itu sesuatu, ya, yang diukur dengan volumenya. Kalau di zaman dahulu dengan so', ya. So' itu apakah beratnya? Enggak, satu so' kan mud so'. Itu kan volume. Ya, zaman dulu satu keranjang misalkan. Volume itu isi, ya. Kalau zaman sekarang volume itu ukuran, volume itu ukuran. Nah, itu diukur dengan liter. Kalau zaman sekarang diukur dengan liter. Ya kan ada barang-barang yang ditimbang, ada barang-barang yang ditakar. Ya kan? Kalau barang-barang yang ditimbang, tadi namanya wazan. 2 kilo kan ditimbang tuh berapa beratnya. Kemudian berapa gram. Ya. Apa contohnya barang-barang yang ditimbang? Ya banyak, ya. Bawang misalkan. Beras juga kadang ditakar, kadang ditimbang. Kemudian yang ditimbang juga kacang-kacangan, gula, ya. Nah, itu ditimbang, kebanyakan ditimbang. Kalau yang ditakar itu tidak ditimbang, tapi ditakar gitu. Ya, ukurannya yang dilihat. Kalau zaman dulu tuh kita kalau beli, misalkan beli minyak yang curah, apa ditimbang minyaknya? Kilo. Nah, masa di kilo minyaknya? Liter. Hah? Di tempat saya ada kiloan, kan? Ada takaran, ya kan? Ya mungkin di beberapa daerah di kilo, tapi yang saya temukan kalau minyak curah itu kita ada takarannya, 1 sendok, 1 gayung, ya kan? 1 gayungnya itu 1 liter. Jadi ada gayung yang 1 liter, ada gayung yang setengah liter. Nah, itu ditakar, dia nggak ditimbang, ya, nggak di kilo. Jadi takarannya segini, nah dikasih, nah itulah namanya mikyal, ya, kail. Apalagi zaman sekarang yang ditakar itu susu. Anda beli susu itu 1 liter apa 1 kilo? 1 liter. Abu Zaki 1 kilo. Minyak curah, minyak sawit itu kalau di tempat saya itu pakai kiloan. Tapi kalau bensin, minyak tanah pakai literan. Bensin, minyak tanah, ya itu biasanya literan, ya, nggak mungkin di kilo. Ya. Kalau minyak sawit, minyak tanah itu kilo. Apalagi yang liter? Air minum. Air minum itu ditakar 300 mili, ya. 500 mili, 1 liter, 1,5 itu ditakar, tidak ditimbang.
Nah, jadi itu bedanya kail dengan wazan. Bedanya kail dengan wazan. Jelas ya? Jelas. Dan kalau kita bicara kullatain tadi, kita ringkas saja kayaknya masalah kullatain karena kalau didetailkan itu rada panjang ya. Dan mungkin nanti akan ada sesinya untuk pelajaran yang selanjutnya, kedua kali, ketiga kali kita masuk ke sini lagi baru kita detailkan. Jadi kalau kullatain ini kita singkat saja. Kebanyakan ulama zaman sekarang ya menyebutkan antara 191 atau Sentimeter. 204 kilogram ataupun liter. Ya, 191 kilogram ataupun liter dari air atau 204. Ya, jadi ulama zaman sekarang itu yang banyak yang beristihad, di antara yang masyhur dua perkataan ini, 204 atau 191 liter. Liter atau kilogram. Kok liter atau kilogram? Ini ada yang jurusannya kimia atau fisika itu. Ya, kilogram atau liter itu Anda atau Anda bukan jurusan saya, tapi para penjelas, para ulama itu menyebutkan bahwa 1 kilogram air sama dengan 1 liter air. Jadi air adalah salah satu benda yang kalau kita liter dan kilo itu ukurannya sama. Ya, kalau Benda besi cair lah. ya, kalau benda cair secara umum mana Anda tahu? Karena benda cair kepadatannya berbeda-beda. Bisa jadi minyak kan lebih padat, lebih berat. Tapi kalau 1 liter air itu kurang lebih dia 1 kilo. Ya, maka para ulama itu menjelaskan yang zaman sekarang di antara dua itu 191 kilo atau 204 ya, kilo ataupun liter dari air. Nah, sekarang sekarang kita sebutkan tadi di dalam kitab itu takriban. Apa takriban? Takriban. Nah, kira-kira ya. Bahkan ulamanya pun yang menulis di sini apa? Kira-kira. Ya, jadi kalau misalkan kurang 1 liter, lebih 1 liter, ya kalau kurangnya masih sedikit itu masih termasuk kullatain. Jadi bukan misalkan 191 liter itu kullatain. Dia nanti suci misalkan, nggak jadi najis. Tapi kalau kurang sedikit, kurang setengah liter, kurang 1 liter, ya tetap hukumnya sama. Ya, karena di sini takriban disebutkan takriban. Ya. Kemudian di dalam kitab yang tadi disebutkan ini mungkin jadi pembahasan terakhir ya. Kalau airnya banyak, hukumnya bagaimana? Kalau airnya banyak, hukumnya bagaimana? Di sini kita bagi pembahasannya menjadi dua. Nah, karena Musannif rahimahullah juga membagi hal ini menjadi dua. Jadi ketika air ini terkena najis, yang pertama, air ini terkena najis biasa. Dan yang kedua, air ini terkena najis adamiyin, ya, air kencingnya, ya, kotoran Bani Adam, ya, kotoran manusia gitu, yang cair. Nah, ini maka hukumnya kita bedakan. Hukum yang pertama ini mungkin saya share, ada bagan yang bagus ya dalam hal ini. Muncul ya. Jadi yang sebelah kanan itu najis yang biasa. Kalau yang sebelah kiri ini najis yang disebabkan oleh kencingnya Bani Adam maupun kotorannya yang cair. Yang sebelah kanan ya, seandainya terkena najis yang biasa,
itu dibagi dua lagi. Ya. Seandainya airnya qullataini fa akthar. Seandainya airnya sebanyak qullatain, 2 qullah ke atas. Ya, tadi kita sebutkan antara 204 maupun 191. Ya. Kalau dia ya banyaknya segini, maka airnya tidak najis walaupun terkena najis. Ya, walaupun terkena najis. Ya, jadi wah ini airnya kena najis. Oh dilihat airnya banyak atau sedikit. Kalau airnya banyak maka hukumnya apa? Hukumnya masih tohur. Ya. Hukumnya masih tohur selama tidak ada perubahan. Jadi oh ini airnya ada wadah air besar gitu ya, penadah air yang banyak, tandon gitu, yang besar sekali dan terkena najis. Dilihat airnya berubah atau tidak. Ya. Seandainya airnya tidak berubah, ya maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Nah kemudian seandainya di bawah qullatain sekarang, seandainya lebih sedikit dari qullatain, seandainya airnya lebih sedikit dari qullatain dan terkena najis, ya, dan terkena najis, maka kalau terkena najis walaupun tidak ada perubahan, dia langsung berubah menjadi najis. Ya, jadi gitu ya, bedanya air qullatain atau lebih atau kurang dari qullatain. Jadi kalau airnya banyak, kena najis, tidak ada perubahan, maka tetap suci. Tapi kalau airnya sedikit, terkena najis, walaupun tidak ada perubahan, maka hukumnya langsung najis. Baik. Kalau jelas sampai di sini, bagian yang pertama. Baik, misalkan ada, kita selesaikan dulu, nanti kita coba praktek. Kemudian bagian yang kedua, apabila najisnya ini adalah yang berasal dari manusia. Najis berasal dari manusia, dari kencing dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dalam mazhab dibedakan, ya, najis ini kencing manusia atau bukan. Kalau dia berasal dari manusia, ini lagi dibagi dua. Ya, dibagi dua. Sebagaimana di kitab, dibagi dua lagi. Apakah air ini, ya, apakah najis ini termasuk najis yang sulit untuk dipisahkan, ya, sulit untuk dihindarkan, atau ya yang kedua ini tidak sulit untuk dihindarkan, tidak sulit untuk dihindarkan. Kalau yang tidak sulit untuk dihindarkan, maka otomatis langsung najis. Jadi kalau najisnya itu dari Bani Adam, dari manusia, nggak ada urusan. Mau banyak, mau sedikit, tidak ada urusan. Najisnya dari manusia, ya sudah, otomatis. Langsung najis. Ya. Tetapi ada pengecualian seandainya najis dari manusia ini tidak dapat dihindarkan. Ya. Tidak dapat dihindarkan. Maka kalau sulit untuk dihindari, ya, maka dia najis. Ya, maka dia kalau sulit untuk dihindari, ya, maka kita bagi menjadi dua, ya. Seandainya dia berubah, maka dia najis. Tetapi seandainya tidak ada perubahan, maka dia tohur. Tohur. Nah, sudah. Itu di kitab tadi kan dibagi dua, ya. Jadi au khalatahu al-baul wal 'adirah. Ya, dia bertemu dengan air kencing, ya, maupun najis yang berasal dari manusia, tetapi sulit untuk dihindari. Seperti tempat mandinya di jalanan-jalanan Mekah itu zaman dahulu. Ya, itu sulit untuk dihindari, maka dia tohur. Baik. Ini karena hadis, ya, idza balaqal ma'u qullataini lam yunajjis aw lam yahmil al-khabath. Nah.
Kelas ini kedepannya tahur wal yarfa'u hadasan. Nah ini nanti ini pembahasan baru lagi. Ini pembahasan air yang khalwah ya, air yang khalat bihil mar'ah kita akhiri ke pekan depan. Nah, jadi untuk hari ini itu ya, kita berkenalan dengan air. Ya, air yang suci. Kemudian apa saja air suci tapi makruh dan tidak makruh. Kemudian berapa patokan air yang banyak maupun yang sedikit dan apa hukumnya. Ya, kalau air banyak tadi seandainya terkena najis dan tidak berubah, apa hukumnya? Ya, kalau airnya banyak dan najisnya bukan najis manusia, maka hukumnya tetap suci. Tapi kalau airnya sedikit walaupun tidak ada perubahan, hukumnya najis. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas untuk hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.